Halo Sobat Kompas TV Banjarmasin, senang sekali bisa kembali hadir di ruang dengar dan pandang Anda dalam Jejak Digital, merekam setiap peristiwa penting di Banua kita. Hari ini Rabu 14 Januari 2026. Kali ini jejak kita diawali dengan tindakan tegas Satpol PP Banjarbaru terhadap bangunan liar. Kita juga akan memantau harga beras lokal yang mulai naik akibat banjir. Menyapa nahkoda baru di Lanal Banjarmasin hingga melihat wajah baru Taman Satwa Jahri Saleh yang kini makin edukatif. Mari kita buka jejak digital selengkapnya. Sobat, pemerintah Kota Banjarbaru ternyata nggak main-main soal aturan bangunan. Satpol PP Kota Banjarbaru menegaskan kalau mereka tidak memberi ruang sedikit pun bagi penyalahgunaan bangunan. Kabar terbarunya, warung remang-remang di kawasan Liang Anggang yang terbukti melanggar aturan bakal segera dibongkar. Ini jadi peringatan keras buat siapapun biar nggak sembarangan memfungsikan bangunan. Apalagi kalau sudah mengganggu ketertiban umum. Dalam waktu dekat, pihak Satpol PP akan melayangkan surat peringatan untuk pembongkaran mandiri terhadap pemilik bangunan liar di kawasan Lik Liang Anggang. Hasil penertiban terakhir, dari 45 bangunan yang terdata, tersisa 26 bangunan yang masih terindikasi beroperasi di kawasan Lik Liang Anggang. Apabila tidak diindahkan, Satpol PP akan melakukan pembongkaran paksa. Kami temukan 45 bangunan, kemudian tereduksi menjadi 26. 26 ini kami indikasi masih beroperasi. Ya, memang ada perda-perda yang dilanggar, kita akan terus lakukan penegasan di sana sampai ke pembongkaran bangunan. Nah, seperti itu komitmennya. 26 bangunan tersebut dianggap melanggar sejumlah peraturan daerah karena menyediakan ruang karaoke tanpa izin hingga menjual minuman keras. Mereka yang banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai aturan, seperti adanya karaoke ilegal juga di sana, kemudian juga mereka menyediakan minuman keras. Tadi ada kami temukan beberapa sisa minuman. Penertiban juga akan dilakukan di lokasi lain dengan pola yang sama jika terdapat laporan dari masyarakat. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Setelah cabai, sekarang giliran harga beras lokal di Banjarbaru yang mulai bikin khawatir. Harga bahan pokok utama kita ini terpantau mulai mengalami kenaikan. Diduga kuat musibah banjir yang masih merendam sejumlah daerah penghasil beras jadi pemicu utamanya. Kita harap kenaikan ini nggak terlalu tinggi ya, biar dapur warga tetap bisa ngebul di tengah musim penghujan ini. Di Pasar Bauntung Banjarbaru, hampir semua jenis beras lokal mengalami kenaikan harga secara bertahap, sekitar Rp500 hingga Rp1.000 per liter. Seperti beras jenis Mutiara yang sebelumnya dijual Rp13.500 per liter, menjadi Rp14.000 per liter. Saat ini harga beras lokal dijual di kisaran Rp13.000 hingga Rp16.000 per liter tergantung jenisnya. Kenaikan harga sudah terjadi sejak akhir Desember saat mulai terjadi banjir di sejumlah wilayah penghasil beras. Ya kadang 1.000 naiknya, kadang 500, tapi naik rata-rata. Rata-rata sekitar 1.000 sampai 500. Semua jenis kamu yang naik? Semua jenis. Sejak kapan itu naiknya? Mulai dari bahan hujan-hujan itu, mulai dari hujan terus banjir itu yang naik. Berarti pengaruh banjir itu Bu? Iya. Seorang pembeli asal Banjarbaru, Yana yang rutin membeli beras lokal untuk berjualan nasi goreng, mengatakan kenaikan masih wajar. Standar aja sih. Standar aja. Udah kenaikan lah. Udah bang, udah setahun ke 2 tahun aku beli tetap aja harganya paling Rp500, 1.000. Masih wajar aja pula naiknya. Harganya. Jadi jenis apa yang beli gitu? Usang kayaknya. Beras usang.
Meski demikian, warga berharap kenaikan harga beras bisa terus dikendalikan agar tidak semakin melonjak. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada kabar gembira buat sobat yang suka jalan-jalan bareng keluarga. Taman Satwa Jahri Saleh sekarang sudah dibenahi menjadi Taman Edukasi Satwa. Sekarang, taman ini gak cuma jadi destinasi kunjungan sekolah saja, tapi juga makin nyaman terbuka untuk umum. Warga sekitar pun menyambut baik perubahan ini karena jadi punya tempat edukasi yang seru dan dekat. Yuk ajak adik atau anak kita ke sana biar makin kenal dengan kekayaan satwa kita. Sempat terbengkalai pasca pandemi COVID-19, Taman Satwa Jahri Saleh kini mulai dibenahi. Tak hanya sekedar dipercantik, fungsi taman ini juga dialihkan menjadi taman edukasi satwa yang diharapkan mampu menjadi sarana belajar sekaligus rekreasi bagi masyarakat. Dengan luas mencapai 1,6 hektar, Taman Edukasi Satwa ini dirancang ramah anak. Berbagai jenis satwa jinak dan bersahabat akan dihadirkan sebagai media edukasi bagi pengunjung usia dini. Jadi pembenahan tahun ini kita melakukan fasilitas yang ada ini kita perbaiki kalau memang itu memang harus sewajarnya kita perbaiki, dan fasilitas yang ada di sini kita pertahankan kalau memang itu bagus masih kita pertahankan, dan kita ada sebagian juga penambahan terhadap fasilitas supaya kenyamanan pengunjung terutama anak-anak itu ketika masuk di kebun binatang mini Jahri Saleh ini merasa nyaman. Selain sebagai sarana edukasi dan rekreasi, Taman Edukasi Satwa Jahri Saleh ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal ini disambut baik oleh salah satu pedagang di sekitar kawasan taman, yakni Rudi, seorang pedagang pentol, merasa senang dan terbantu jika taman dibenahi kembali. Alhamdulillah Pak, masuk Pak Wali Kota ini ada perhatian lagi, rasa lumayan, mudahan sekiranya pengunjung tambah rame, paling enggak kan ada juga imbasnya nih lawan uang kan, ya paling enggak nambah juga lah omsetnya kayak gitu kan. Pembenahan Taman Edukasi Satwa Jahri Saleh ini ditargetkan rampung bertepatan dengan peringatan 500 tahun Kota Banjarmasin pada September 2026. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Itulah 4 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Mulai dari penegakan aturan di Kota Idaman, dinamika harga pangan, penyegaran di tubuh TNI AL, hingga wajah baru destinasi edukasi kita. Pesan kami untuk Sobat Kompas TV Banjarmasin, tetaplah patuhi aturan dan jaga kebersihan lingkungan, terutama saat mengunjungi tempat-tempat wisata kita. Terima kasih sudah menonton Jejak Digital. Saya Tasya Uni. Sampai jumpa di rekaman jejak berikutnya.